Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul dalam pembelajaran matematika kelas 8 untuk materi gradien persamaan garis lurus. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang gradien. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari gradien untuk garis yang sejajar, satu titik, pada persamaan juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gradien untuk dua garis yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja kita lihat gambar. Di sini ada gambar garis DC, ya, DC, lalu ada garis EF dan juga AP. Nah, sekarang kita akan mencari gradien dari AP. Ingat ya, gradien dilambangkan dengan huruf M, ya. Berarti gradien untuk garis AP yang mana ini? Yang warna hijau, ya. Kita lihat yang warna hijau. Nah, karena garis ini diketahui ada titik A dan B, ya. Titik A kita tentukan koordinatnya adalah 4,1 dan B adalah -1, -2, ya. Ingat, gradien untuk dua titik adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita lihat Y2 nya adalah, boleh bebas kita bolak-balik. Misalnya kita tentukan titik A adalah titik yang kedua dan B adalah titik yang pertama. Untuk Y2 nya adalah 1 dan Y1 nya adalah -2. Berarti 1 dikurangi -2 per X2 nya adalah 4 dan X1 nya adalah -1. Hasilnya adalah 4 dikurangi -1. Sehingga hasil yang ditemukan adalah 3/5. Lanjut untuk gradien dari CD, ya, garis yang tegak lurus dengan AP. Kita perhatikan di sini C nya adalah koordinatnya 4,-1 dan D adalah 1,4. Kita tentukan bahwa Y1 nya adalah Y2 nya adalah 4 dan Y1 nya adalah -1. Kita kurangkan per X1 nya adalah 1 dan X2 nya adalah 1 dan X1 nya adalah 4, sehingga kita kurangkan 1/4. 4 ini min ketemu min adalah jadi positif, 1 dikurangi 4 adalah -3, sehingga hasilnya adalah 5/-3 atau -5/3. Lanjut, ketika kita mencari garis EF. EF di sini titik koordinat dari E adalah 5,4 dan F adalah 0,1. Tentukan Y2 nya adalah 4 dan Y1 nya adalah 1. Jadi 4 dikurangi 1, lalu X2 nya adalah 5, kita kurangkan dengan 0, sehingga hasilnya adalah 3/5. Bisa kita perhatikan bahwa garis yang sejajar, yaitu garis AB dan garis EF, karena dia sejajar sehingga gradiennya sama besar, ya, AB dan juga EF. Bagaimana dengan CD terhadap AB ataupun EF? Kita lihat CD, hasilnya adalah -5/3, sedangkan garis tegak lurusnya gradiennya adalah 3/5. CD dengan EF sama juga karena mereka saling tegak lurus.
bagaimana hubungan antara garis AB, garis CD, dan garis EF. Nah, bisa diketahui dari gambar tadi ya. Kalian bisa pause yang tadi. Nah, sehingga kita temukan ketika dua gradien yang saling tegak lurus tersebut kita kalikan, hasilnya adalah -1. Sama ya, AB dengan CD tadi tegak lurus, ternyata ketika gradiennya dikalikan adalah hasilnya -1. Sedangkan garis gradien EF dan juga gradien CD kita kalikan, ternyata hasilnya juga -1. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Nah, gimana sih keterkaitan gradien dua garis yang saling tegak lurus? Tentu saja ketika M1 dikalikan M2, garis yang tegak lurus, gradiennya adalah sama dengan -1 ya, ketika kita kalikan, atau bisa kita tuliskan M1 sama dengan -1/M2 ya. Jadi kalau tegak lurus gradiennya adalah kebalikannya. Nah, untuk materi gradien sampai di situ, lalu kita lanjut ke latihan soal. Kita akan membahas dan mendalami soal-soal yang ada pada layar ya. Lanjut nomor 1, jelaskan pengertian gradien garis ya. Nah, di awal sudah Bu Nurul jelaskan kalau gradien adalah nilai kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan delta Y ya dan delta X. Atau gradiennya sama dengan delta Y per delta X. Delta Y dimaksud adalah jarak tinggi dan delta X adalah jarak mendatar. Ingat ya. Next. Nah, berapa gradien garis yang melalui titik pusat dan titik A 3,9 dari titik pusat 0,0 dan titik A 3,9. Bahwa untuk mencari gradien Y satu titik adalah Y per X. Ingat ya, Y per X. Jadi X-nya adalah 3, Y-nya adalah 9, sehingga kita tuliskan 9/3. Hasilnya ketika gradien yang melewati titik pusat dan juga titik A 3,9 adalah 3 ya. Lanjut, berapakah gradien garis AB melalui titik A 12,6 dan titik B 6,7? Ingat, kalau kita ketahui dua titik, cara mencari gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Betul ya, langsung saja kita masukkan, kita tentukan ini boleh menjadi titik yang pertama, ini titik kedua, atau dibalik, ini titik yang kedua, ini titik yang pertama, boleh sekali, hasilnya akan sama. Kita tentukan di sini adalah Y2 nya adalah 7, Y1 nya adalah 6, kita kurangkan 7 kurangi 6, dan juga X2 nya adalah 6, X1 nya adalah 12, sehingga kita kurangkan 6 dikurangi 12, hasilnya adalah 1/-6 ya. Atau kita tuliskan, kita balik ya, misalnya ini yang menjadi titik kedua, berarti Y2 nya adalah 6, Y1 nya adalah 7, berarti 6 dikurangi 7 per X1 nya ada 12 dan X2 nya adalah 12 dan X1 nya adalah 6, kita kurangkan 12 dikurangi 6 adalah 6, sehingga hasilnya adalah -1/6. Hasilnya adalah -1/6. Tentu saja sama ya, dibolak-balik, asalkan kalian tidak kebalik meletakkan posisi X1, Y1, X2, Y2 nya. Berapakah gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2? Nah, kita lihat ya, Y sama dengan 2 itu bentuk garisnya seperti apa sih? Kita misalkan, kita ambil titik 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Ketika X-nya 2, Y-nya 2. Dan seterusnya. Ketika X-nya berapapun, Y-nya pasti 2, sehingga dia menghasilkan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Ingat, ketika gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Next,
berapa gradien garis yang memiliki persamaan X sama dengan 2. Kita ambil contoh, ketika Y-nya 0, X-nya 2, ketika Y-nya 1, X-nya 2, ketika Y-nya 2, X-nya 2, ketika Y-nya 3, X-nya 2. Dia akan membentuk garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dan ingat, ketika ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradien garis tersebut tidak ada karena tidak terdefinisi. Next, berapakah gradien garis yang memiliki persamaan 12x plus 8y plus 30 sama dengan 0? Nah, ingat ya, kita tentukan ya, minggu lalu sudah baru jelaskan. Ini adalah A ya. Koefisien dari X adalah A, koefisien dari Y adalah B, dan konstanta sendiri adalah C. Ya. Untuk mencari gradien dari satu persamaan adalah dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Kita masukkan A-nya adalah 12, B-nya adalah 8, sehingga diperoleh min 12 per 8, sehingga hasilnya adalah min 3 per 2. Ya, cukup mudah sekali. Next, berapakah gradien garis yang sejajar dengan garis 10x plus 9y plus 25 sama dengan 0? Ya, kita misalkan untuk M1, kita misalkan gradien garis 10x plus 9y sama dengan 25 sama dengan 0, dan M2 nya adalah garis yang sejajar ya. Kita masukkan M1 nya. M1, ingat, ketika diketahui persamaan, koefisien X adalah A, koefisien B adalah Y, koefisien Y adalah B, dan konstanta adalah C. Kita masukkan min A per B. A nya adalah 10, B nya adalah 9, berarti min 10 per 9. Maka gradien garis yang sejajar dengan garis 10x plus 9y ditambah 25 adalah ya min 10 per 9. Ingat, karena dia sejajar, gradiennya pasti sama. Untuk yang terakhir, berapa gradien garis yang tegak lurus dengan garis 5x plus 6y plus 17 sama dengan 0? Kita misalkan ya, M1 dan M2 nya. Nah, ingat, jika diketahui garis, maka persamaan garis, maka rumus gradiennya adalah min A per B. Di sini A nya adalah 15, B nya adalah 6, sehingga diperoleh min 15 per 6. Jadi kita sederhanakan menjadi min 5 per 2, karena 15 kita bagi 3 adalah 5, 6 dibagi 3 adalah 2. Karena M2 adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis 15x plus 6y plus 17 sama dengan 0, maka ingat ya, yang tadi kita bisa menggunakan M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per M. M2 sama dengan min 1 per M1. Kita tuliskan ya, M1 nya tadi kan min 5 per 2, sehingga kita peroleh min 1 per min 5 per 3, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 per 5. Ini cukup mudah. Nah, seperti itu untuk materi gradien kali ini. Jika ada kesulitan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Kalian juga mempunyai referensi dari buku lain, misalnya buku paket ataupun sumber informasi lainnya seperti YouTube dan lain-lain. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.